Ini kan ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kita lihat positioning ya. Pak Prabowo ini di tengah-tengah. Lah, ketika ada obrolan atau diskusi yang kemudian saling merespon, saling memberikan tanggapan dari Pak Ganjar sama Pak Anies, ini Pak Prabowo kan gini kayaknya. Ini orang dua ngomongin apa ya? Oh nggak ngerti? Iya. Beda frekuensi ya? Dari orang dua ngomongin apa? Mungkin gini kali pikirannya. Kayaknya Makanya dia ya kan gini, 10 tahun yang lalu nggak ada pembahasan ini, kok 10 tahun gitu kali jadi dulu pikirnya. kayaknya nggak ada pembahasan kayak gini deh, nggak gini-gini amat dulu debat itu kan ya, nggak gini-gini amat, makanya itu dia tanyanya ke Pak Ganjar soal pupuk, iya kan? Tanya ke Pak Anies soal polusi, padahal itu out of topic. Pak Anies itu menurutku bukan akademisi sih. Kalau Pak Anies. Apa berarti apa? Akademisi kok kayaknya dia. Pasti Pak akademisi. Anies ini lebih cenderung dia sebagai tukang baca puisi. Duh, Oh iya. Berima. Berima. Kalau zaman Sajaknya indah gitu ya? itu indah. Gimana Jadi, gimana? Dia itu pujangga lah di kata-kata itu. Pujangga. Lu karena nggak apple to apple membandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar, Oh, ya iya. kan? Kenapa kok kita bahas Pak Anies sama Pak Ganjar? Kayaknya cuma dua yang pantas dibahas atau gimana sih? Pak Anies adalah kebanyakan sweet talk. Jadi kebanyakan adalah Tapi aku janji manis gitu ya maksudnya. enggak. Enggak Tapi juga aku ya? suka sama Pak Anies. Oke. Karena sangat memberi ruang Pak Ganjar untuk bisa menjawab kepada pertanyaan. Benar nggak? Oke, benar. Jadi kembali lagi di Ngopi Sore. Setelah sekian lama kita nggak ngopi-ngopi sore teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali di Ngopi Sore dengan teman-teman saya yang keren-keren. Dan ada yang berbeda sepertinya di Ngopi Sore kali ini karena ada yang manis seperti kopi yang kita minum pada sore hari ini dan selamat datang kepada Mbak Yasmin. Halo, Mas Tiawan. Kabarnya baik Mbak Yasmin? Baik, happy Selamat terus datang dong. di Ngopi Sore. Di sore. Seru ya? Seru ya Kita ngopi ya? ngopi-ngopi sambil Ngopi sore-sore. ngoceh-ngoceh ya, kita ngobrol-ngobrol. Teman saya nih yang jadi apa? Teman saya sejak dari dulu di Ngopi Sore ini dia kemana-mana. Kemarin ngopinya dini hari mulu. Makanya kita ngopi sore Udah kayak sore. baru bisa ngopi sore kali ini. Kenapa? Karena dini hari, akhirnya sekarang semua kopi, tempat kopi, warkop, bahkan tempat-tempat terpelosok itu ngomongin politik. ya kan? Jadi itu pengalaman yang kita mau bawa ke sini. Oh ternyata sekarang suasana masyarakat bicaranya politik. Oh bicaranya soal kebijakan, Oke. pilpres dan lain-lain. Nah kita mau ngopi sore bicara itu, gitu. Jadi Ngopi Sore itu kita berbicara soal dinamika politik yang terjadi Nah, di Cocok. Indonesia hari ini. Apalagi Current kemarin habis ini situation, ya. Iya. Kemarin kan habis Debat. debat tentu kan Iya, banyak yang capres. kemudian apa ya merespon debat itu seperti apa, siapa yang jago, siapa yang kemudian blunder, Iya. siapa yang mencuri perhatian, tentu kan menarik. Tentu akan juga diobrolin juga di tempat-tempat ngopi, Oh iya, di warung-warung, di kafe-kafe, mungkin di rumah dan segala macam. Ya ngopi sore kan jam-jam pulang kerja nih ya, jam-jam apa, Cocok. pulang sekolah segala Iya. macam. Jadi pas pulang kita ngobrolin sesuatu yang berbobot yaitu tentang debat kemarin. Debat kemarin. Gimana Mbak Yasmin atau Mas Wildan yang ngomong? Kayak Mbak Yasmin Iya, dulu aku deh. pengen Mbak Yasmin dulu. Mbak Yasmin Oke. gimana lihat debat kemarin? Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu gimana mereka berdebatnya? Udah oke atau kurang gimana gitu? Pertama-tama kan kemarin tuh dibahasnya soal kepastian hukum, Yes. penguatan demokrasi Ya. ya Wildan, terus HAM, pelayanan publik, dan sisanya apa tuh kalau dua lagi? Ada korupsi. Korupsi ya, korupsi. Ada kemudian yang menarik ya, itu mengenai soal apa kerukunan warga. Kerukunan warga, Karena jangan ya, sampai ada kepecah belah kan. Top di situ. 7 itu. Jadi Yang ada sebenarnya itu bahasan elitis sebenarnya kan karena rumit dan berat, padahal sebenarnya impact-nya itu luar biasa sekali ya Mas. Oke. Gitu. Bisa ke ekonomi, ke lingkungan, ke industri kreatif. Apalagi untuk kita anak-anak muda, kita harus aware banget tuh karena hubungannya sama keterbukaan lapangan pekerjaan, Betul. kepastian hukum untuk membangun bisnis. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal debat kemarin itu seru banget sih. Seru Karena seru ya. beradu gagasan, setidaknya yang saya pilih pokoknya beradu gagasan, substansinya, track recordnya seperti apa yang pernah dilakukan di 10 tahun terakhir. Jadi benar-benar bukan hanya sweet talk atau cuap-cuap aja, tapi bukti konkretnya juga beliau juga jelaskan kan. Bukan hanya sweet talk Tenang lagi. atau cuap-cuap ya. Nah. bukan Iya. bukan janji-janji Itu. manis. Aduh, jangan Tapi udah dimanis-manisin pernah ya. dilakukan. Apalagi background Pak Gimana Ganjar. Mas Wildan? Apalagi background Pak Ganjar dan Pak Iya. Mahfud itu juga memiliki background akademis yang di bidang hukum. Betul. Satu-satunya memang tokoh kayaknya- trias politika loh. Pak Ganjar, iya benar, Indo. tes politika. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kayaknya kalau ini debatnya soal hukum, soal kemudian bagaimana pemberantasan korupsi dan kerukunan warga, Pak Ganjar banget. Gitu Pak Yasminnya. Gimana Mas menurutmu? Iya,
karena itu satu paket combo ya yang akhirnya kita simpulkan. Aku kemarin ngerasa inget apa yang pernah aku baca dulu. Jadi di Amerika tahun 1808 something, iya. Ini nggak pernah tinggal di Amerika nggak sih? Tapi itu akhirnya jadi sejarah. Oke. Berarti kita harus naik kelas yang sama kan. Di sana itu waktu pemilihan dulu Abraham Lincoln itu sampai 7 putaran, Pak. 7 putaran. Karena apa? Karena debatnya sangat-sangat benar-benar substansial. Jadi di Amerika itu diukur itu bukan elektabilitas, tapi diukur dari debat. Kualitas gitu ya? Iya, kualitas. Kualitas bagaimana siapa yang membawa pemimpinnya akan gagasannya. memimpin nanti Betul. ya? Okay. Nah, akhirnya kita coba kemarin aku harus coba merasakan nih apa yang disampaikan oleh calon pemimpin kita nanti kan. Akhirnya lucu. Ada yang lucu kemarin kan. Karena Mbak Yasmin tadi ada yang santai. Yang lucu yang siapa ini? Ada yang lucu karena kan kalau kita ikutin dari yang pertama ya. Mas Anies pembukaan, kemudian ada Pak Prabowo juga menyampaikan, Pak Ganjar menyampaikan. Aku ngeliat lucu tuh Pak Ganjar. Pak Ganjar menikmati debatnya sekali kan. Sangat tenang ya. Karena Pak Ganjar kayak menonton ada ini oh iya. Ada semacam apa itu? Itu mungkin karena politik transaksional masa lalu ya. Akhirnya dibawa lagi ke forum debat kemarin. Belum selesai. Jadi itu lucu buat kita. Loh, ini kan lupa situasi atau keadaan. Ini kan kita mau menyampaikan programnya mana. Ya kan kita nggak tahu programnya apa kan. Disampaikan, loh kalau nggak karena ini nggak akan jadi apa PU yang ada berhubungan dengan yang disampaikan apa ya perkelahian kecil itulah. Kurang sinkron ya. Kurang sinkron apa? Ini coba Ibu ya, aku sampaikan tujuannya kan. Kita bicara mengenai soal pemerintahan, nggak ada hubungannya tadi dengan pemerintahan itu kan. Terus kita bicara mengenai soal korupsi, nggak ada hubungan di situ. Penguatan demokrasi. Penguatan demokrasi nggak ada. Dia ngomongin soal pupuk. Iya, enggak, maksudnya dari perdebatan dua itu kan perdebatan apa? Sentimen kan. Sentimen apa ya? Sentimen dari masa lalu. Nah, inilah akhirnya yang jadi pelajaran bahwa politik itu harus memang seperti Pak Ganjar, ya kan? Karena nggak ada beban apa-apa, kerja gitu. Apalagi kalau misalkan dibandingkan nih antara 1 dengan 3 atau kemudian 2 dengan 3, kayaknya beda. Memang beda, sangat beda dari sisi pengalamannya, kemudian dari sisi legasinya itu nggak ada. Berarti yang lucu adalah yang lucu karena tadi orang temanya ini bicara 7 hal tadi kok malah ngingetin yang dulu-dulu apa gitu loh, programnya mana. Tapi yang lucu tadi Mbak Yasmin bilang santai, Mas Ganjar terlihat santai, terlihat menguasai sekali, terlihat begitu mengakomodir, bahkan kayaknya Mas Ganjar kayaknya ngobrol aja sama rakyat gitu ya. Iya ngobrol. Menyampaikan visi misinya ke rakyat. Jadi bagus banget ya. Dia storytelling banget dan akhirnya ngomongnya ke rakyat gitu, ke audiens, ke masyarakat rakyat Indonesia. Nggak fokus ke yang sebelah-sebelahnya. Yang lucu ini tak kira tadi Mas Wildan ini bilangnya kayak gini. Ternyata selama ini yang citranya itu dilucu-lucukan itu Pak Prabowo. Ternyata kemarin nggak lucu. Kemarin itu malah jadinya dia nggak lucu. Karakternya dia keluar yang ternyata sebelum ini mungkin dalam beberapa bulan terakhir Pak Prabowo melucu-lucukan dirinya. Namun kemarin terlihat bahwa gemoy itu adalah bukan lucu tapi gampang emosi. Gampang emosi. Oke. Gampang emosi. Gampang emosi gitu. Moisi. Oke, gampang emosi. Gemoy kan. Jadi ternyata Pak Prabowo itu gemoy yang dulu yang katanya itu lucu, ternyata gemoy adalah gampang emosi. Dan itu terlihat kemarin ketika ngobrol atau merespon pernyataan atau pertanyaan dari Mas Anies kan. Mas Anies. Iya. Kalau nggak ada saya gak akan jadi gubernur Anda. Nah itu kan itu kan sangat keras sekali dan juga kelihatan sekali emosionalnya dan juga kelihatan bahwa harusnya dia bisa sih menyampaikan dengan bahwa itu kan kalau nggak salah pertanyaan soal bagaimana sistem demokrasi di Indonesia, kesehatan atau kemudian demokrasi yang sehat atau yang baik seperti apa. Mas Anies bilang bahwa partai politik mengalami krisis kepercayaan kepada masyarakat. Tingkat kepercayaan publik kepada politik berkurang. Tapi kan Pak Prabowo menyampaikan di situ bahwa yang namanya demokrasi itu nggak terlepas dari partai politik. Partai politik itu kayak anak kandungnya demokrasi lah. Ibaratnya yang namanya partai politik juga mengkader pemimpin, di situ juga tempat kaderisasi, tempat belajar soal bagaimana pemerintahan, pemberantasan korupsi dan macam-macam segala macamnya soal pemerintahan di situ. Nah, namun Pak Prabowo itu kemarin too much untuk menyampaikan kalau nggak ada partai saya nggak akan mungkin Pak Anies. Jadi ya gemoynya jadi gemoy yang gampang emosional. Itu pendidikan politik macam apa yang kita harus pelajari kan? Apa peristiwa yang harus kita petik gitu? Apalagi kan tadi disampaikan kan oleh Mbak Jasmine. Terus tanggapannya kira-kira apa lagi Mbak Jasmine? Kan itu masih pertama tuh. Nah di tengah dan di ujung tuh gimana tuh? Itu dari Pak Ganjar. Kalau misalnya Pak Anies dulu deh, kita ngomong Pak Anies dulu. Pak Anies gimana menurut Mbak Jasmine? Pak Anies menurutku gagasannya, maksudnya kayak ya sebagaimana kita tahu dari dulu ya, retorikanya memang luar biasa bagus, memang purely akademisi juga kan. Tapi when it comes to praktisinya, aku lebih puas dengan jawabannya Pak Ganjar. Karena aku ingat banget waktu dia bilang
ditugasi saya. Terus beliau juga cerita waktu ketemu pendeta Leo di Merauke yang kurang banget fasilitas kesehatan, terus pendeta tersebut harus jadi bidan. Dia bawa cerita itu dari Sabang sampai Merauke, apa-apa aja yang dia temukan, dan memang ada beberapa yang juga sudah dijalankan lebih dulu gitu. Bukan nunggu-nunggu harus jadi ini dulu gitu. Bukan nunggu-nunggu harus dapat jabatannya dulu, tapi juga udah mengerahkan banyak tenaganya di situ. Menurut aku itu hal yang harus diapresiasi karena bukan cuma sekedar tadi sweet talk aja. Setuju, aku setuju. Dan record-recordnya jelas, dia bisa ngomong lapak Ganjar, bisa ngomongin lapor presiden, lapor grup, karena semuanya pernah ada gitu. Dan Ya, sudah inilah dilakukan. Jubir Mas Ganjar. jadi yang ditanya soal Pak Anies, tapi yang kemudian disampaikan soal bagaimana gagasan Pak Ganjar. Ya memang begitu. Tapi jadi gagasannya bagus. Pak Anies itu gagasannya bagus banget. Menurut Yasmin adalah Pak Anies adalah kebanyakan sweet talk. Jadi kebanyakan adalah tapi janji manis gitu ya maksudnya? Enggak. Tapi aku suka sama Pak Anies. Karena sangat memberi ruang Pak Ganjar untuk bisa menjawab pertanyaan. Bener nggak? Oke, bener. Jadi, tapi secara gagasan, aku luar biasa. Menurut aku Anies bagus banget Pak Anies. Pak Anies itu ibaratnya gimana, Min? Kalau misalnya Pak Anies kayak ibaratnya bola ya. Ini Pak Anies itu ngasih umpan, ngasih asis ke Mas Ganjar, terus Mas Ganjar tinggal nyundul doang akhirnya cetak gol. Itu kalau bola ya. Jadi Mas Anies kemarin berperan untuk kemudian memberikan pertanyaan yang bisa dimakan sama Pak Ganjar gitu. Makanya dia chill, santai ketika dia rasa sudah cukup, karena menurut dia memang segala substansinya ya memang sudah dijelaskan dengan sangat baik sama beliau. Menurut aku kayak bagus banget. Jadi yang masak Pak Anies, yang makan Pak Ganjar. Terus yang diem-diem aja di sana siapa? Yang dirujak siapa berarti? Berarti harus dirujak dong. Yang diulek, yang digoreng. Itu kan ada dong nanti kayak gitu. Itu sedih banget kalau sampai harus jadi peran itu. Cuman ya Pak Anies kita setuju. Gagasannya bagus kan. Pak Anies itu menurutku bukan akademisi sih. Apa berarti apa? Akademisi kok kayaknya dia. Pasti akademisi. Pak Anies ini lebih cenderung dia sebagai tukang baca puisi. Oh iya. Berima. Kalau zaman sajaknya indah gitu ya. Itu indah. Gimana? Dia itu pujangga lah dikata-kata itu. Pujangga. Lu karena nggak apple to apple membandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar, ya kan? Kenapa kok kita bahas Pak Anies sama Pak Ganjar? Kayaknya cuma dua yang pantas dibahas atau gimana sih? Udah aku lanjutkan dulu. Karena sama-sama track record-nya kan. Track record-nya. Karena zaman Pak Anies itu memimpin ibu kota Jakarta. Which is itu kan ada sekitar 5 wali kota. Dan 1 kabupaten kan di Pulau Seribu kan. Itu kan semuanya nggak dipilih masyarakat. Itu ditentukan oleh gubernur kan. Dia bisa milih nih PNS-PNS yang paling baik itu jadi wali kota. Artinya apa? Power dia besar. Ya kan? Full facility lah. Full fasilitas. Infrastrukturnya ada. Sementara Pak Ganjar kan enggak. Semua bupatinya, wali kota di sana itu kan bukan dia pilih. Tapi dia harus monitoring itu, kolaborasi itu, dan sampai harus mengorkestrasi bagaimana Jawa Tengah maju. Dan itu sudah dilakukan, makanya nggak apple to apple. Kalau kita bandingkan dari track record Pak Anies dan Pak Ganjar sudah kaya sekali pengalamannya di sana. Jadi tingkat kesulitannya itu lebih susah untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah daripada Jakarta? Oh iya, jauh. Jauh. Jakarta kan hanya spotlight aja, karena dilihat kan. Tapi kan dari sisi jumlah penduduknya tentu Jawa Tengah kan juga banyak kan. Artinya manajemennya harus khusus. Itu kan perlu orang-orang yang punya kapasitas terbaik kan, kompetensinya unggul, dan itu Pak Ganjar layak di sana. Kalau kita bicara soal isu tujuh pemerintahan, HAM, hukum, korupsi, kemudian dari kebijakan publik, kemudian dari kerukunan warga, itu kan semuanya udah dilakukan Pak Ganjar. Betul. Apa yang belum dilakukan Pak Ganjar? Pemerintahan sudah, dengan kebijakan dia paham sekali. Bahkan di antara semua program-program yang disampaikan Pak Ganjar, itu akhirnya mengungguli yang lain. Misalkan soal korupsi kan, langsung konkret kan disampaikan kan. Kita bawa ke Nusa Kambangan, kita miskinkan, itu angin segar buat kita Pak. Apalagi soal HAM kan, akhirnya anak-anak muda seperti kita itu nggak terbawa tuh beban-beban masa lalu. Kita pengen terlepas dari situ, kita pengen punya jaminan bahwa kehidupan kita di masa depan, itu benar-benar kehidupan yang memang harmonis. Kita bersaing untuk sesuatu yang baik gitu, nggak ada pembunuhan karakter karena ini, dan itu harus diselesaikan, dilakukan oleh Pak Ganjar. Kita terima kasih soal itu. Ya, Pak Ganjar berbicara soal bagaimana praktek-praktek dia ketika memimpin sebuah Jawa Tengah ya, sebuah provinsi besar itu tadi. Dan Pak Anies ya pandai untuk bersajak-sajak indah. Sajak saja, Arjuna kata-kata. Yang sampai kemudian udara aja itu jadi harus ber-KTP gitu kan. Iya kan? Susah nih kalau di kelurahan nih. Iya kan, bagaimana mendaftarkan udara? Gitu KTP itu ya itulah luar biasa kelihayan Pak Anies dalam menyajikan sebuah puisi. Tapi kan nggak cukup untuk itu kan. Kita kan nggak perlu pemimpin. Kita butuh pemimpin seperti apa? Iya. Ya jelas bukan tentang orang yang bisa buat syair-syair indah, tapi kan juga bertanggung jawab. Misalkan dengan menuntaskan semua kerjanya. Pak Ganjar selesai semua di Jawa Tengah. Isu apa lagi? Kan orang selalu bilang Wadas dan Kendeng kan, loh itu isu yang berbeda. Wadas itu kan karena itu bawaan dari gubernur sebelumnya, tapi Pak Ganjar selesaikan loh.
Karena itu masuk di program strategi nasional. Kendeng juga sama, dia selesaikan juga walaupun itu mengerjakan pusat. Pak Ganjar melakukan itu. Yang itu bukan program dia padahal. Jadi di Jawa Tengah tuntas, isu apa lagi? Serius banget kita Pak, minum dulu deh. Minum dulu. Iya. Serius banget. Karena memang kemarin serius, Bu. Serius ya? Iya. Kita senang, kita nggak pernah disajikan selama 10 tahun terakhir kan debat seperti kemarin. Cuman kemarin kan. Itu kompetisi. Masa nggak pernah disajikan debat? Ya. Bung, gini loh. Pak Prabowo itu udah pernah ikut debat dari 2000. Berapa kali? 2009 udah pernah, dia jadi 9 wapres kali. saat itu. Dia wapres dulu ada 2 kali debat, terus kemudian dia capres di tahun 2014, 2019 juga capres. Jadi kita sudah mendapatkan sajian menonton debat Pak Prabowo itu udah kurang lebih 9-10 kali, Bu. Dan Pak Prabowo konsisten ya? Dan Pak Prabowo konsisten menjadi murid debat yang resmi diselenggarakan oleh KPU yang hari ini terus ikut berkontestasi. Nah, yang lucu kemarin, ini yang lucu ya. Lucu lagi nih, ya, lucu lagi. Ini Bung Glenn serius, ini yang lucu. Iya. Ini kan ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kita lihat positioning ya. Pak Prabowo ini di tengah-tengah. Nah, ketika ada obrolan atau diskusi yang kemudian saling merespon, saling memberikan tanggapan dari Pak Ganjar sama Pak Anies, ini Pak Prabowo kan gini kayaknya. Ini orang tua ngomongin apa ya? Oh nggak ngerti? Iya. Beda frekuensi ya? Dari orang tua ngomongin apa? Mungkin gini kali pikirannya. Kayaknya Makanya dia iya kan gini, 10 tahun yang lalu nggak ada pembahasan ini, kok 10 tahun gitu kali jadi dulu pikirnya. kayaknya nggak ada pembahasan kayak gini deh, nggak gini-gini amat dulu debat itu kan ya, nggak gini-gini amat. Makanya itu dia tanyanya ke Pak Ganjar soal pupuk, iya kan? Tanya ke Pak Anies soal polusi. Padahal itu out of topic kan. Out of topic. Yang dibahas adalah hukum, yang dibahas adalah penindasan korupsi, HAM dan juga bagaimana kerukunan rakyat. Artinya kan pupuk sampai kemudian polusi, sampai kemudian Mas Ganjar merespon balik, Pak Prabowo, ini Pak Ganjar ya, Pak Prabowo, saya ini bikin lumbung-lumbung lah dulu Pak, program Pak Ganjar lah ya, kemudian bagaimana untuk peningkatan pangan yang ada di Jawa Tengah. Pak Prabowo mungkin lupa ya, dulu Pak Prabowo juga sebagai ketua HKTI. Oh iya. Diingatkan lagi kan soal kemudian bagaimana bermain data atau berbicara soal HKTI sampaikan apa? Iya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Mungkin Pak Prabowo juga ketika diingat Mas Ganjar dia lupa, apa HKTI itu apa? Waduh. Iya, ya itulah bagaimana Pak Prabowo yang begitu luar biasa ya, udah berbagai kali debat dia, udah kemudian berkali-kali 9-10 kali dia kemarin juga bingung juga ini kok nggak pernah ada di debat sebelumnya. Kayak gitu, Bung. Itu kelucuan versi kita. Jadi Pak Ganjar merespon balik kan ke Pak Prabowo. Tanya, Pak Prabowo mungkin lupa saya bantu ingatkan dulu Pak Prabowo juga sebagai ketua HKTI. Mantan ketua HKTI, iya. Kan kelihatan di situ kan. Mungkin Pak Prabowo juga lupa itu. HKTI ini apa? Oh iya. Oh iya. Saya juga ketua HKTI ya. Kenapa kok saya tanyain soal itu ya kayak gitu. Berarti kan itu tuh juga dulu kerja-kerja yang saya lakukan juga nggak konteks dalam diskusi gitu kan. pangan kan. Ya. Temanya kan bukan pangan. Artinya kan itu out of topic sekali Out of ketika kita berbicara soal hari ini atau kemarin ketika debat itu ngomongnya soal hukum, topiknya soal HAM, soal bagaimana demokrasi dan juga kerukunan rakyat. Artinya kan itu kan nggak ada kaitannya di situ. Sampai sangat spesifik sekali. Memang hebat sekali Pak Prabowo. Spesifik sekali. Niatnya mungkin mau nyerang tapi malah diserang balik kayak gitu. Oh nggak menyerang dirinya sendiri kayaknya. Ya itulah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dulu 2014 ya, itu dirinya sebagai Diponegoro. Diponegoro. 2014. 2014 itu dengan heroik sekali. 2019? 2019 Pak Prabowo itu jadi kayak itu Panglima Sudirman. Karena pakai baju safari, pakai baju tentara, pimpinannya dicitrakan seperti itu. 2024 dia menjadi Jokowi. Kan banyak dia ngomong saya setuju dengan program yang kita lanjutkan. Semua program Jokowi bagus, dia jadi Jokowi. Tapi ternyata semuanya gagal. Jadi Diponegoro gagal, ya kan? Udah Sudirman, jadi Sudirman juga gagal. Juga. Terus sekarang jadi Jokowi, iya juga gagal. Sudah ngajak anaknya kan? Iya. Kan jelas dia memposisikan dia sebagai Jokowi. Berarti yang jadi diri sendiri siapa? 2.0 gitu kan ya. Yang jadi diri sendiri siapa? Yang Ya, menjadi diri sendiri. Hanya Pak Ganjar. Hanya Pak Ganjar diri sendiri yang santai, yang luas, yang paham Karena udah dengan menguasai topik ininya. dan bisa menyampaikan itu ke publik dengan baik. Nah, berbicara soal publik kita kan kemarin habis survei kan undecided voternya itu tinggi banget. Jadi kan anak 30% muda. Mas, iya. Iya, anak-anak muda itu Dan banyak mostly yang perempuan. masih ragu-ragu untuk kemudian Kebanyakan. bakal memutuskan siapa pilihan presidennya. Nah, di debat kemarin kita berbicara soal calon presiden yang ngomongin soal hukum, ngomongin soal korupsi, ngomongin soal kerukunan. Itu berdampak gak sih apa yang mereka omongkan dengan kehidupan sehari-hari yang
dialami oleh anak muda sendiri. Menurutmu Ngomongin gimana, kepastian Min? hukum, Iya. dampaknya wah luar biasa. Ngomongin anak muda ya. Ayo. Let's say pertama kita ngomongin soal ekonomi misalnya. Pertama ekonomi, oke. Iya, ngomongin investasi, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Gimana seorang investor mau berinvestasi di negara yang ajak, yang birokrasinya jelas kalau misalkan kita masih mencelak-mencelek gitu loh. Makanya kenapa sumber dana kita itu kebanyakan dari Singapura. Singapura juga itu bukan duit dari Singapura aja, toh itu dari Hong Kong, dari UK, dari Oke. US. Kenapa nggak langsung aja straightforward langsung ke Indo? Kenapa? Oke. Karena birokrasinya nggak firm. Jadi Itu impactnya tuh. Jadi kepastian hukum itu akan membuat regulasi, membuat investor itu banyak datang ke Indonesia dan akan menyerap tenaga kerja. Karena gini Mas, sekarang pengusaha juga pada bingung. Kalau kita kasih uang pelicin nanti kena. Ya. Kalau Oke. nggak dikasih lama, nggak diproses-proses. Bener. Bingung kan orang Oke. juga. Gimana ngomongin investor-investor asing yang sebenarnya jauh lebih besar dan jauh lebih harus firm orangnya. Apa namanya ya, karakternya lah kalau ngomongin itu. Terus kalau ngomongin ke pendidikan, ngomongin lingkungan, tentang kebakaran hutan, industri pangan, harga bahan pokoknya makin mahal, jadi nggak stabil. UMKM juga begitu, harusnya yang sumber-sumber yang ada di Indonesia bisa kita olah sendiri gitu, dengan regulator yang jelas gitu, dengan sistem yang jelas. Sekarang jadi enggak kan. Jadi impactnya buat teman-teman anak-anak muda, apalagi untuk keterbukaan lapangan kerja, wah luar biasa banget. Ya, jadi Wow. kepastian hukum itu menurut Mbak Yasmin adalah satu pondasi yang nggak bisa diabaikan, dan itu pasti akan berdampak dalam urusan-urusan keseharian. Contoh misal anak muda itu tersedia lapangan kerja. Betul. Indeks korupsi kita sekarang berapa? 34%. Tinggi The sekali. worst ever. Dan Pak Ganjar satset untuk berantas korupsi. Makanya beliau kemarin tuh sempat ngomong Mas, dari 2009 sampai 2015 kalau nggak salah, korupsi itu totalnya 209 triliun. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau kita ciptakan 14.000 SMK gratis, kita ciptakan 60.000 puskesmas, jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan. Harga bahan pangan bisa stabil, ekonomi jauh lebih stabil, pendidikan digratisin, kebayang nggak? Itu baru bicara plan publik. Iya. Ya kan? Yang dampaknya domino panjang sekali Betul. kemana-mana kan. Nanti tentang misalkan dari pengangguran, karena investasi masuk, investor masuk, terbuka dong lapangan Iya. pekerjaan kan. Artinya nanti kemiskinan juga keangkat. Betul. Itu baru soal plan publik. Kemudian belum lagi yang 6 yang lain. Iya. Berarti harus perlu pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah kompleks itu. Kriterianya apa kira-kira seperti itu kalau harus menyelesaikan sebanyak itu? Ya jelas lah, kemarin Pak Ganjar itu Track record itu penting banget. di bajunya itu kemarin yang ada tulisannya itu Pak Ganjar. Satset. Keren Itu ya, kan keren jelas ya. itu. Itu Keren, ada yang bajunya gua mau deh. Iya, di baju itu keren banget itu kan. Kita nggak ada yang maksudnya ada. Mau Pak. Iya, baju keren itu artinya itu message ya, itu pesan bagi seluruh publik ya, bahwa Pak Ganjar ini akan mengerjakan dengan satset. Artinya satset itu cepat kan. Artinya kalau ngomong soal kesiapan hukum, kepastian hukum itu tadi ya, ada Prof Mahfud Wah, yang udah beresin jelas. soal bagaimana regulasi itu harus Iya. baik, regulasi juga pro kepada dalam negeri dan juga meringankan yang investasi yang mau masuk walaupun ini dari asing ya. Artinya kepastian hukum itu kemudian harus kemudian diamankan oleh pendekar hukum yang namanya Pak Mahfud MD. Setuju. Nah sementara Pak Ganjar itu kan dia mau digitalisasi birokrasi. Iya. Kalau digitalisasi birokrasi artinya itu akan mendegradasi atau Benar. yang disampaikan tadi sama Mbak Yasmin, praktek-praktek korupsi, praktek-praktek Duit-duit bawah. bawah meja segala macam itu Bawah kan hilang meja karena gitu. kan Iya, proses iya, iya. izinnya itu Iya. akan digitalisasi dan juga regulasinya akan dikuatkan. Jadi saya rasa hukum benar Mbak Yasmin tadi adalah satu pondasi yang kemudian akan bisa mempercepat pembangunan bangsa, dan itu kayaknya paketnya ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena ngomongin digitalisasi birokrasi, setahun setelah beliau menjabat jadi gubernur ya Mas, aku tahu dia bisa mencegah praktek-praktek pungli, korup-korup itu sampai 1,3 triliun. Wow. Jawa Itu Tengah. melalui governance resource management system, melalui paketnya GMSC lah ya singkatannya. GRMS. Oh iya, iya, itu. Metodenya itu e-planning sama e-budgeting gitu. Makanya dia ada Laporgub segala macam, kalau pungli jalan Iya, apa iya, segala iya. macam. Jadi itu konkret banget, bukan cuma ngomong-ngomong aja gitu. Karena dia udah pernah melakukan itu gitu. Makanya dia tuangkan ke dalam visi misinya kan, programnya harus integrasi antara cerdas dan ahli digital. Jadi teman-teman yang punya dari sarana pendidikan, internet gratis, dan itu harus berkolaborasi gitu. Karena semuanya intinya adalah kecepatan itu kan, digitalisasi itu gitu. Apalagi birokrasinya gitu. Wow. Biar semakin lean gitu lah. Butuh yang satset, Satset. satset dan jelas dan Iya, tegas, betul. Harus dan itu. akan kita tuntaskan itu. Oh iya, itu keren banget Keren sih. banget. Oke, satu Akan nomor kita satu. tuntaskan itu.
Gitu Bung Wildan. Statement closing tuntaskan, langsung setuju kita Pak. Iya kan? Setuju untuk apa? Untuk kita menunggu itu cepetan gitu loh. Iya, iya. Kok cepet-cepet gitu ya, akhirnya kan Iya. itu waktu masih banyak kan ya? Waktu masih banyak, tapi kok dia langsung dituntaskan itu artinya dia nggak mau banyak-banyak beretorika, Ngomong, dia iya. mau mengerjakan, makanya di akhir Tugaskan kami. tugaskan kami. Itu kena banget loh ke hati. Tugaskan kami. Maka kalau memilih pemimpin, Bung, satu lagi mungkin saya terakhir ya, mari kita memilih pemimpin yang tidak hanya jago debat ya, atau hebat dalam debat, tapi kita harus memilih pemimpin yang bisa menyelaraskan dan juga apa yang kemudian dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Dan yang mampu, pemimpin yang bisa untuk berpikir mensatu padukan antara pemikiran, gagasan, perkataan dengan perbuatan dan hanya Mas Ganjar. Iya. Kayak gitu. Makanya ada satu statement Bung yang masih relevan sekarang. Jadi penghargaan terhadap individu di dunia modern itu bukan hanya karena apa yang dia ketahui. Tapi itu penghargaan untuk individu yang karena dia ketahui dia menghasilkan sesuatu. Jadi dia menghasilkan sesuatu karena diketahui. Kalau mengetahui doang tapi nggak menghasilkan sesuatu kan nggak. Nah, penghargaan di manusia modern itu harus ada sosok-sosok figur seperti itu. Nah, kita tahu ya kan, Pak Ganjar mengetahui banyak. Ya kan, dia udah tuntas di semuanya. Pernah di legislatif, kemudian pernah di eksekutif, ya kan. Kemudian dia juga bisa menghasilkan itu di Jawa Tengah tadi Jasmine sampaikan kan, banyak kebijakan yang dibersihkan, kemudian banyak program yang memang bermanfaat untuk Jawa Tengah. Nah itu penghargaan yang harus diberikan. Makanya penghargaan untuk Pak Ganjar adalah kita harus lantik Pak Ganjar. Rakyat harus melantik Pak harus Ganjar. dipilih gitu ya. Dipilih itu. Harus dilantik. Iya, Ya? dilantik Ini dong. lebih progresif lagi, bukan dipilih aja. Harus dilantik. Mantap. Langsung lantik. Mantap. Menarik Bung Wildan, Mbak Yasmin. Wow, seru banget teman-teman ya. Tadi kita bahas soal debat capres kemarin. Sampai udah mau maghrib ya. Sampai udah mau maghrib, udah mau gelap juga ini. Tapi yang lebih seru kayaknya debat cawapres. Tanggal Iya 22. Dua-dua. Bahas debat isu cawapres. ekonomi, APBN, APBD, pajak, kemudian investasi dan infrastruktur. Wah. teman-teman harus nonton Harus sih. nonton Itu ya. harus nonton. Itu Harus pasti harus lebih amati. seru dan pasti banyak surprise. Banyak, yang banyak. dibahas itu. Bayangin. Aku tahu apa yang kalian tunggu. Aku tahu Apa apa yang itu? kalian tunggu. Tapi jangan dibahas sekarang, kita akan bahas nanti di ngopi Tapi sore. kita harus kasih pesan ke kawan-kawan. Oke. Iya. Kalian harus terlibat semuanya dalam nanti untuk menentukan pilihan. Harus Betul. lihat bagaimana kader-kader ini yang mau debat ini besok, Calon-calon pemimpin pemimpin ini itu bisa menyampaikan gagasannya dengan tema-tema yang diberikan. Karena itulah yang kalian harus ukur. Atas dasar apa kalian memilih? Atas dasar apa yang dipikirkan mereka. Nah, mampu nggak besok mengikuti pola-pola KPU, tema-temanya. Nah, itu juga harus jangan sampai teman-teman nggak menonton itu, nggak menyaksikan itu. Karena kita perlu untuk kalian terlibat di semuanya di situ. Ya kan? Karena kita yang menentukan kan. Ini Iya, ini iya. masanya kita. Jadi teman-teman semuanya tonton debat selanjutnya karena itu akan menuntun pilihan kalian di 14 Februari 2024. Hari Terima kasih sayang bukan, hari kasih suara. Cih. Asik kasih Ya, kalau udah bilang hari kasih Tapi sayang sayang langsung. sama diri sendiri soalnya kan. Makanya harus bersuara. Thank Benar, you. benar. Sampai ketemu di ngopi sore selanjutnya. Bye.